Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu materi biogeokimia, khususnya pada siklus hidrologi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu siklus hidrologi? Nah, jadi di video ini mari kita bahas siklus hidrologi. Nah, sebelum masuk ke siklus hidrologi, apa sih teman-teman tahu nggak sih apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia merupakan daur yang melibatkan unsur-unsur senyawa kimia dan mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme. Nah, daur biokimia ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan ekosistem ya teman-teman. Nah, dalam siklus biokimia ini juga terjadi pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang ada di tingkat trofik dan tidak hilang dalam ekosistem. Nah, dalam daur biogeokimia ini terdapat 4 siklus. Yang pertama yaitu siklus hidrologi atau siklus air yang akan kita bahas. Kemudian ada siklus fosfor, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Nah, teman-teman, itu di samping merupakan gambar dari daur biogeokimia ya, bisa diperhatikan gambar berikut. Nah, namun pada video ini yang akan kita bahas yaitu satu mengenai siklus hidrologi atau yang disebut juga dengan siklus air. Nah, untuk air sendiri merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang mampu bertahan hidup tanpa adanya air. Nah, air terdapat secara melimpah di laut, tapi ketersediaannya itu relatif terbatas di daratan. Bagi tumbuhan, air merupakan salah satu faktor penting untuk fotosintesis, perkecambahan, dan pertumbuhan serta sarana transportasi zat. Nah, namun tidak hanya bagi hewan saja, bagi tumbuhan, bagi manusia, air merupakan faktor penting juga untuk melaksanakan transportasi zat. Nah, untuk daur air ini dalam biologi disebut juga dengan daur hidrologi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan dari siklus hidrologi sendiri. Nah, itu ada gambar yang menunjukkan tahapan-tahapan dari siklus hidrologi. Gimana sih tahapan-tahapan dari siklus hidrologi itu? Coba teman-teman ada yang tahu nggak nih? Nah, pastinya siklus hidrologi ini memiliki tahapan-tahapan yang tidak sama dengan siklus pertemanan di lingkungan kita. Kita itu kan hidup di lingkungan yang serba modern, jadi pertemanannya itu ada yang baik dan ada juga yang toksik ya. Nah, untuk siklus hidrologi ini ada 6 tahapan. 6 tahapan. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi, kemudian ada transisi, respirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, jadi siklus hidrologi ini diawali dengan proses penguapan, baik di daratan atau di lautan. Nah, saat air laut terkena sinar matahari terjadilah proses yang disebut dengan evaporasi. Nah, evaporasi sendiri merupakan menguapnya butiran air laut naik ke atmosfer. Nah, kemudian di daratan juga terjadi proses penguapan melalui proses transpirasi tumbuhan dan respirasi makhluk hidup. Nah, melalui evaporasi, transpirasi, dan respirasi ini terbentuk kumpulan uap air yang kita kenal dengan awan. Secara kontinu, proses ini akan diikuti dengan penguapan air sehingga lama-kelamaan massa awan akan bertambah. Nah, massa awan yang bertambah diikuti oleh penurunan suhu awan menjadi semakin dingin dan dimulailah proses yang dinamakan dengan presipitasi. Nah, presipitasi ini merupakan pencairan awan menjadi butiran air menetes dan jatuh ke bumi yang disebut dengan hujana, atau selain itu juga disebut dengan salju. Air hujan yang turun bisa jatuh di darat ataupun di laut. Di darat, sebagai air digunakan makhluk hidup untuk kebutuhan hidupnya. Nah, sebagian lainnya mengalir bersama menuju sungai, menuju laut, sementara sisanya lagi meresap ke dalam tanah dan bergerak ke tempat yang rendah karena pengaruh oleh gravitasi bumi.
Nah, jadi teman-teman, itu dia ya tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi ya teman-teman. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu nih. Nah, jadi setelah teman-teman menyimak materi tadi, teman-teman bisa mengerjakan soal yang akan saya tampilkan ya. Ini soalnya. Nah, untuk apa? Nah, betul, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi yang kita bahas tadi, yaitu mengenai materi siklus hidrologi. Nah, ada 5 soal nih, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 soal. Nah, nanti coba kalian bisa mengerjakan soal itu sebagai latihan saja. Kemudian yang bisa menemukan jawabannya nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi penjelasan sedikit materi mengenai siklus hidrologi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya juga mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Nah, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.